kabehane perkara dosa sing dilakoni mata lorone bersamaan dengan runtuhe banyu. Dados nalikane kula panjenengan sedaya niku membasuh wajah, mongko nalikane kula panjenengan sedaya membasuh wajah menika, mongko dosa-dosa sing dilakoni punapa sing wonten wajah menika termasuk dosane moto meripat kalih niki, mongko dosane meripat kalih niki luruh bersamaan kalih napa? Jatuhnya air wudu ini bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan suleng sholat subuh berjamaah keliling di Masjid Raudhatul Muttaqin Utara Kelura. Dengan tema kajian kali ini adalah targhib wudu dan penyempurnaannya. Bagi Anda yang baru bergabung dalam channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wonten enjang menika kula panjenengan sedaya tansih pinaringan sehat saha sempat sehingga kula panjenengan sedaya saged nindakaken salat subuh kanthi jamaah. Sepindah malih nindakaken salat subuh kanthi jamaah sampai salat isyraq lan duha. Mugi-mugi punapa ingkang kula panjenengan lampahi enjang menika nyocoki napa ingkang dados janjinipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinten mawon tiyang ingkang salat subuh mongko gesang uripipun dipun jamin dening Allah. Napa malih kita lajengaken majelis taklim kados mekaten, janjinipun Kanjeng Nabi sinten sing isu-isu ndugen majelis taklim mongko piyambakipun kados bidal umroh keranten napa angsal ganjaranipun umroh. Mila wonten kesempatan menika kula menyampaikan at-targhibu fil wudu'i wa isbaghihi. Targhib terkait kalih ganjaranipun wudu, fadilaipun wudu lan nyempurnakno wudunipun. Sepindah malih ganjaranipun perkawis ingkang dadosaken Gusti Allah ridho kelawan punapa ingkang kula panjenengan lampahi mengenai babagan wudu lan fadilaipun wudu lan bagaimana menyempurnakan wudu itu agar wudu itu betul-betul mampu memberikan manfaat buat kita semua. Nomor setunggal dipun ceriosaken saking Abdullah bin Umar wa an Ibu Umar radhiyallahu an, wis kacerita sangka Abdullah bin Umar radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah anhuma kanggo Abdullah lan kanggo Umar bin Khattab ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam fi su'ali Jibril nalikane Kanjeng Nabi niku jawab pertanyaane malaikat Jibril iyahu anil Islam. Malaikat Jibril niku tanglet dateng Kanjeng Nabi tentang Islam. Mongko nalikane Kanjeng Nabi niku ditangletin malaikat, "Hai Muhammad, apa iku Islam?" Faqala mongko jawab sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu utawi Islam iku antashhada alla ilaha illallah ento nyekseni yen to mboten wonten pangeran ingkang berhak disembah kejawi Allah,
wa anna Muhammadar Rasulullah lan sak temene Nabi Muhammad iku utusane Allah, wa antuqimas shalah lan negaaken salat, wa tu'tiz zakah lan nekake zakat, wa tahujja haji, wa ta'tamira lan umrah, wa taghtasila minal janabah bersuci saking jinabat, wa antutimmal wudu lan ing yen to sira nyempurnakno wudu, wa antasu Ramadan lan poso Ramadan. Lah ternyata wonten jawabane Kanjeng Nabi kados punapa hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih pun, ternyata wudu itu juga termasuk saking bagian saking keislaman kula panjenengan sedaya. Kenapa? Ditangleti apa iku Islam? Islam iku ya syahadat. Napa syahadat? Nyekseni bilih Gusti Allah niku zat ingkang wajib kula panjenengan sembah. Wonten bekti penyembahan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Lek Gusti Allah niku pun manggil punapa ingkang dados perintahipun, sehingga kelawan perintah menika kula panjenengan sedaya nglampahi niku dahaken bilih kula panjenengan sedaya nyekseni bilih ndak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Panggilan apapun yang kemudian kita lakukan itu adalah dalam rangka mewujudkan syahadat kita. Contoh, azan itu adalah panggilan Allah. Azan apapun, apakah itu azan subuh, azan zuhur, azan asar, azan maghrib, azan isya, itu adalah panggilan Allah. Hakikatnya menawi azan niku minangka panggilane Gusti Allah, lajeng kula panjenengan sedaya dipun sibukaken kelan sibuke sak lintune nekani panggilane Allah, niku hakikatipun kula panjenengan sedaya sampun selingkuh saking Gusti Allah. Dados sampun panjenengan kula panjenengan sedaya ni mireng azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantun ngoten, sing ngomong-ngomong tetep, sing jagongan tetep jagongan, sing ngulang tetep ngulang, sing ceramah tetep ceramah. Mila niki kelebu kula panjenengan sedaya nyelingkuhi Gusti Allah. Mila Kanjeng Nabi wonten riwayat lain menawi wonten tiyang niku mireng adzan mantun ngoten, sing ngomong-ngomong tetep ngomong-ngomong boten purun jawab, mongko Gusti Kanjeng Nabi niku lho langkung luwih milih kupinge niku dicor kalih timah panas. Langkung milih kupinge dicor kalih timah panas. Lek menawi kula panjenengan asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka sesungguhnya inilah yang kemudian apapun yang telah menjadi perintah Allah, maka inilah yang kemudian kita utamakan, termasuk panggilan-panggilan itu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka apa yang Allah berikan melalui wahyunya, yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah dengan hadis-hadisnya, dengan sunnah-sunnahnya, apakah itu sunnah qauliyah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apakah itu sunnah fi'liyah yang dilakukan oleh Rasulullah, apakah itu sunnah hamiyah, takririyah, hamiyah yang dicita-citakan, takririyah yang diakui oleh Rasulullah. Itu adalah bagian dalam mewujudkan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jikalau kita sudah syahadat, maka langkah Islam yang kedua adalah wa antuqimas shalah. Kita dirikan salat. Wa antuqimas shalah, mendirikan salat. Bahkan Rasulullah sendiri menegaskan awwaluma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Kali pertama yang akan Allah perhitungkan pada hari kiamat nanti sholat.
Sholat nanti yang akan diperhitungkan pertama kali, yang dihitung pertama kali itu sholatnya. Bahkan masih di kitab ini, siapa yang mendengar azan yang kemudian dia tidak segera untuk menjawab panggilan azan itu, kata menjawab panggilan azan itu adalah datang, bukan hanya ketika kita Allahu Akbar kita jawab Allahu Akbar. Masih mendingan ketika kita dengar azan kita diam sejenak kemudian kita jawab itu. Tapi hakikat menjawab itu bukan hanya menjawab dengan panggilan itu, tapi kemudian kita bergegas untuk apa? Bergegas untuk segera melaksanakan sholat. Itu namanya menjawab panggilan. Dan inilah yang kemudian jikalau kita mendengar itu kemudian kita mengabaikan, maka di sini di kitab ini disebutkan, maka dia tidak dihitung sholatnya apabila dia sholat. Apalagi kalau kemudian sudah jelas-jelas ada di masjid. Sekali lagi, apalagi sudah jelas-jelas berada di masjid seperti ini, begitu dengar azan malah meninggalkan masjid. Maka kalau kemudian kita bandingkan dengan beberapa hadis yang ada di dalam kitab ini, maka haram hukumnya bagi orang yang sudah jelas-jelas kemudian dia sudah mendengar azan yang kemudian begitu azan mengumandang malah pergi. Makanya kadang-kadang hati-hati, seperti saya ini mau balik begini nggih, ngaji kemana-mana begitu, kemudian dalam sehari jadwal ngajinya padat banget. Saking padatnya, begitu ngaji maghrib begini, misalkan ini waktu maghrib bukan waktu subuh, saya ngaji, misalkan saya ngaji di masjid ini maghrib begitu, diawali dengan sholat maghrib, karena bab yang dibaca itu cukup panjang sehingga ada jadwal yang lain habis sholat isya. Maka kemudian begitu waktu isya selesai, tak selesaikan ngaji saya, manten ngoten muadzin azan saya meninggalkan, maka ancaman dari Kanjeng Nabi ketika saya sholat maka tidak ada sholat bagi saya. Kenapa? Saya sudah mengabaikan panggilan itu. Itulah yang kemudian bahwa sesungguhnya ini yang akan menjadi catatan jika kemudian kita betul-betul memperhatikan sholat kita, mengutamakan sholat kita dimanapun kita berada, apakah dalam perjalanan. Makanya kadang-kadang saya sangat senang ketika di mobil itu saya putar Suara Muslim FM, karena setiap 10 menit sebelum azan di situ selalu mengingatkan. Waktu masih Profesor Romrawi masih hidup, itu suara yang saya dengar itu adalah suara Profesor Romrawi. Begitu beliau sudah meninggal, diganti suara Profesor Ali Aziz. Mesti 10 menit lagi akan dikumandangkan azan. Langkahkan roda kendaraan Anda ke masjid terdekat guna melaksanakan sholat, memenuhi panggilan Allah. Jikalau engkau penuhi panggilan Allah, maka Allah pun akan memudahkan jalan ridhonya buat Anda. Begitu. Artinya apa? Bahwa piranti penting ketika sholat ini sudah betul-betul kita tegakkan, maka sungguh fakta menunjukkan orang-orang yang betul-betul menjadikan selalu dalam hidup ini selalu menunggu dan selalu menunggu tiba waktu sholat, maka ternyata Allah pun akan memenuhi apa yang menjadi hajat kebutuhan kita. Contoh singkat, lek panjenengan pas pinuju wonten Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, pinuju panjenengan haji maupun umroh, kira-kira ketika di sana apa yang kita tunggu?
Kita di Madinah itu hanya menunggu saatnya azan. Begitu azan mengumandang, kita sudah betul-betul tergopoh-gopoh segera berangkat menuju ke masjid. Begitu pula saat kita berada di Mekah, kita pun waktu kita hanya menunggu datangnya azan atau saatnya azan. Begitu azan mengumandang, kita sudah tergopoh-gopoh menuju masjid. Bahkan sebelum azan kita sudah berangkat ke masjid. Fakta menunjukkan energi positif yang Allah curahkan di Mekah maupun Madinah dengan orang-orang yang berada di dalam kota itu selalu menunggu datangnya azan. Ternyata Allah betul-betul Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Allah betul-betul menjadikan negeri Mekah itu negeri yang aman, dan Allah melimpah ruahkan rizkinya, buah-buahan melimpah ruah, kesejahteraannya juga melimpah ruah buat ahlul Mekah maupun ahlul Madinah. Ini apakah belum cukup bahwa sesungguhnya ketika dalam keseharian kita betul-betul menunggu datangnya azan itu, sehingga dengan azan itu kemudian kita menunaikan panggilan itu, maka sungguh ini bukan hanya menjadi jaminan Allah ketika kita meninggalkan dunia ini, tapi ini sekaligus Allah akan membentangkan rahmatnya ketika kita masih hidup di dunia ini. Yang kedua adalah watu'tiz zakah, menunaikan zakat. Zakat ini penting karena apa? Harta yang waktunya dikeluarkan kemudian tidak dikeluarkan, maka harta itu akan menjadi setrika yang membakar lempeng kita dan punggung kita. Bahkan di dalam riwayat yang lain, harta yang waktunya dikeluarkan itu tidak dikeluarkan, maka sungguh itu nanti akan menjadi ular yang melilit, yang kemudian ular itu ada 7 kepala, 7 kepalanya itu mematok pemilik harta itu hingga kepalanya itu hancur. Watahujja, berhaji. Haji ini penting bagi orang yang sudah mampu. Kenapa? Ancaman dari Rasulullah, siapa yang punya bekal, punya kendaraan, kemudian dia segera untuk berangkat, maka jikalau dia mati, Rasulullah tidak peduli apakah dia nanti mati sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Wa ta'tamiru umrah wa taghtasila minal janabah, adalah bersuci dari jinabat. Ini peringatan buat kita semua ketika kita junub, maka contoh dari Rasulullah segera untuk mandi. Jangan biarkan, misalkan kita sedang berhajat pada malam hari, maka di malam hari itu sedang berhajat itu segera untuk mandi jinabat. Kenapa? Jangan biarkan diri kita sedang junub, dan junub itu kita tidak tahu kapan sang malaikat maut datang mengambil nyawa kita. Kita tidak tahu kapan sang malaikat maut mencabut nyawa kita. Maka sangat rugi jikalau kemudian kita tidak segera bersuci, sementara kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia ini. Maka ketika kita sedang berhajat, segeralah mandi lah. Wa taghtasila minal janabah, ini juga termasuk bagian dari Islam kita, karena Islam ini mengajarkan kebersihan. Yang berikutnya, wa antutimmal wudu, menyempurnakan wudu. Nah, di menyempurnakan wudu inilah yang kemudian sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Ghazali, bahwa sesungguhnya setiap kali kita berwudu, maka ketika membasuh wajah kita, maka kata wa antutimmal wudu, dan sempurnakan wudu, maka ada nilai spiritualitas yang perlu kita lakukan ketika kita berwudu. Berwudu dimulai dari apa? Faghsilu wujuhakum,
membasuh wajah. Saat kita membasuh wajah, maka betul-betul kita renungkan, kita basuh sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i ketika membasuh wajah itu adalah mimmana biti sya'ri, dari tempat tumbuhnya rambut ilal lihiyatain sampai dua rahang ini, wa irdi bainal udhunain. Ini betul-betul apa? Betul-betul kita resapi ketika kita membasuh wajah. Kita bayangkan dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah kita. Kita bayangkan dosa apa yang dilakukan oleh wajah kita. Nikmat manakah yang kita dustakan dari nikmatnya apa yang ada di wajah kita? Dari nikmat mata, nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat ini. Nikmat manakah yang kita dustakan sehingga kita betul-betul tidak memanfaatkan nikmat ini, kita gunakan untuk maksiat? Maka ketika membasuh wajah inilah yang kemudian kita bayangkan dosa-dosa itu. Maka inilah kata Imam Ghazali akan menjadikan wasilah Allah akan mengampuni dosa yang ada di wajah kita. Begitu pula saat kita membasuh tangan, mulai dari tangan sampai siku, bukan siku ke tangan loh ya. Ketika kita membasuh tangan, menyempurnakan wudhu itu adalah membasuh dari tangan dulu, baru ke siku, bukan siku ke tangan. Jadi ketika wudhu dari tangan dulu, di sela-sela, wasbago, di sela-sela. Karena di sela-sela ini kadang-kadang bagian yang tidak kena air, kadang-kadang terlewatkan tidak kena air. Kita sela-sela, kita sempurnakan. Dan ketika kita membasuh tangan, kita bayangkan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita. Kita bayangkan dosa apa, nikmat manakah yang telah kita dustakan sehingga kita tidak mempergunakan nikmat tangan ini dengan sebaik-baiknya, baik kanan maupun kiri. Kita bayangkan nikmat manakah yang kita dustakan dari nikmat tangan ini. Kita baru merasakan bahwa tangan ini adalah nikmat ketika kita sudah dikasih sakit oleh Allah. Kita baru merasakan bahwa tangan ini adalah nikmat. Kita baru merasakan ketika tangan ini sudah tidak bisa digerakkan. Baru kita tahu bahwa nikmat tangan ini sungguh luar biasa. Ketika kita membasuh tangan, maka kita bayangkan nikmat manakah yang telah kita dustakan dari nikmat tangan ini. Kemudian seraya kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita. Maka inilah yang kemudian tetesan air ini nanti akan menghanyutkan dosa dari tangan kita. Begitu pula ketika mengusap kepala, maka ini kita bayangkan pikiran-pikiran manakah yang mengajak kita untuk bermaksiat, pikiran-pikiran manakah yang mengajak kita untuk bermalas-malas untuk ibadah. Mengusap telinga ini juga dalam rangka membayangkan dosa yang dilakukan oleh telinga. Ketika membasuh kaki pun demikian. Inilah yang disebut dengan wa atimmul wudu'a, menyempurnakan wudunya. Dan yang terakhir wa tasuma Ramadan, dan engkau puasa Ramadan. Kemudian Rasulullah menjawab, fa idza fa'altu dzalika wa ana muslim, apabila aku telah mengerjakan itu sementara ini. Kemudian malaikat Jibril berkata, fa idza fa'altu dzalika, dan apabila aku melaksanakan itu wa ana muslim, apakah saya ini muslim? Maka qala, Rasulullah menjawab, na'am. Qala na'am, iya. Baru setelah Rasulullah menjawab qala na'am, maka malaikat Jibril menjawab shadaqta, engkau benar. Nah, inilah yang kemudian setelah malaikat Jibril ini berlalu, sahabat yang menyaksikan seperti itu, loh, dia bertanya demikian, engkau jawab demikian, tapi kemudian setelah itu dia malah membenarkan. Maka Rasulullah menyampaikan, ketahuilah bahwa yang baru datang tadi adalah malaikat Jibril, menguji
memberikan pelajaran buat kita, buat kalian semua tentang apa itu Islam. Nah, kemudian bukan hanya itu, jikalau kita sudah menyempurnakan wudhu kita, sekali lagi, jikalau kita sudah menyempurnakan wudhu kita, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sahabat yang meriwayatkan ini adalah Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, wis kacerita sangka Abu Hurairah radhiyallahu an qala, ngucap sapa Abu Hurairah, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh. Niki mertelaaken bilih Abu Hurairah niku mireng bilih Kanjeng Nabi Muhammad niku dawuh. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Inna ummati, sak temene umatku iku yad'una diceluk yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat ghurran muhajjalin min atharil wudu. Ghurran sinar muhajjalin kang mencorong min atharil wudu saking bekas-bekas wudune. Bilih benjang nalikane kula panjenengan sedaya sampun istiqomah basuh wajah kula panjenengan sedaya, basuh tangan, mengusap kepala, mengusap telinga, membasuh kaki, mongko anggota-anggota wudu ingkang dipun wasuh niku wau sepindah malih anggota-anggota wudu ingkang dipun basuh kala wau niku medal sinar putih sing mencorong. Wonten dinten kiamat niku anggota tubuh kula panjenengan sedaya ingkang kenging basuhan wudu niku medal sinar putih ingkang mencorong sanget. Pramila saking menika Kanjeng Nabi nglajengaken dawuhipun, "Faman istato amingkum, faman lan sapan wong istato akan mampu sapa man mingkum saking sira kabeh antutila ing yen to didawakna ghurrat tahu ing sinare falyafal mongko lakonono." Lek kepengin kula panjenengan sedaya sinare niku mboten redup, sinare niku tetep mencorong, mongko tetep lakonono wudu niku. Mila fakta menunjukkan tiang-tiang sing tansah njagi wudu sependah malih tiang-tiang sing tansah njagi wudu niku ternyata boten namung angsal janjinipun Kanjeng Nabi nalikane kula panjenengan sedaya tilar wonten donya menika, sekaligus wudu ingkang dipun basuhaken dhateng anggota tubuh niku minangka bentuk penjagaan pemeliharaan Allah dhateng tiang-tiang sing tansah njagi wudu. Contonipun mawon, saumpami kula panjenengan sedaya njagi wudu utawi anak kula panjenengan sedaya njagi wudu, saumpami gadah pacar niku boten sampai napa? Boten sampai napa? Hamil duluan. Sepindah malih saumpami anak kula panjenengan sedaya gadah istiqomah njagi wudu, boten sampai saumpami gadah pacar niku boten sampai pacaran sampai memel, boten sampai kebobolan napa saumpami badhe didemek pacare sepurane Mas ya, sepurane Mas ya, aku sik ndek wudu. Aja maneh dijamah, wong dijak salamane wis sepurane Mas aku njogo wudu. Sampun digonceng ngoten nggih mboten sampai metakol.
digoncengno mboten sampai medakol. Menapa medakol niku? Tetep jaga supaya napa? Wudune mboten batal. Napa malih lek indal Imam Syafi'i sentuhan kulit nembe batal. Lek menurut Imam Maliki, Imam Hambali, menurut Imam Maliki, Imam Hambali, lek ana wong nggih, lek ana wong jejer tok mawon mantun ngoten greng, mantun ngoten medal syahwate batal. Tapi panjenengan ini lah jejer ngeten lah, jejer ini lah, jejer ngeten, moro-moro medal syahwate batal wudune. Sinasa mboten sentuhan kulit, sinasa mboten sentuhan kulit. Lah niku ateges bilih leres, bilih nalikane wudu niku dipun lampahi disempurnakna wudune, mongko wudu niku merupakan salah satu penjagaanipun Allah dhateng kula panjenengan sedaya. Bahkan boten namung niku tok, bilih niki kados punapa ingkang dipun niki tesih riwayat sahabat yang meriwayataken Abu Hurairah. Perawi hadis Imam Malik, Imam Muslim, Imam Tirmidzi niki hadis ini dipun riwayataken Imam Malik, Imam Muslim, Imam Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu an, wis kacirita sangka Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala dawuh, idza tawaddoa nalika wudu sapa al abdu kawula al muslim kan muslim awil mukmin utawa mukmin, nalikane seorang hamba muslim utawa mukmin nalikane wudu faghsala wajahahu, faghsala mongko basuh sapa abdul muslim awil mukmin wajahahu ing wajahe, kharaja mongko metu min wajihihi saking wajahe abdul mukmin muslim kullu khati'atin sekabehane dosa nadhara ilaiha bi'ainiha ma'al ma, sekabehane perkara dosa sing dilakoni mata lorone bersamaan dengan runtuhe banyu. Dados nalikane kula panjenengan sedaya niku membasuh wajah, mongko nalikane kula panjenengan sedaya membasuh wajah menika, mongko dosa-dosa sing dilakoni punapa sing wonten wajah menika, termasuk dosane mata mripat kalih niki, mongko dosane mripat kalih niki luruh bersamaan kalih napa? Jatuhnya air wudhu ini, bersamaan dengan jatuhnya air wudhu itu. Au ma'a akhiri qatril ma, atau bersamaan dengan jatuhnya air itu, wa idza ghasala yadaihi lan nalikane basuh tangan lorone, kharaja min yadaihi mongko bakal metu min yadaihi saking tangan lorone kullu khati'atin sekabehane dosa kanat batosatha, dosa-dosa sing dipun lakoni tangane yadahu ma'al ma, mongko dosa-dosa niku luruh sing dilakoni tangan lorone niki ma'al ma bersamaan dengan jatuhnya air, au ma'a akhir qatril ma utawa luruhe mudune ilangi medali dosa tangan niki bersama sampai akhir saking
tetesan-tetesan banyu nduki tangan lorone. Wa idza ghasala rijlaihi lan nalikane basuh sikil lorone kharajat mongko metu apa kullu khati'atin sekabehane dosa masyad harin rijlahu ma'al ma' bersamaan dengan medale banyu disertai kalih metune banyu niku au ma'a akhir qatril ma' utawa sartane akhir tetesan air yang terakhir hatta yahruju naqiyan minadzunub sehingga betul-betul bersih minadzunub saking pira-pira dosa-dosane. Artosipun rawahul Malik hadis riwayat Imam Malik wa Muslim lan Imam Muslim wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa laysa dan Malik wa Tirmidzi wa salari lain. Namun riwayat Malik dan Tirmidzi tidak disebutkan ghusl rijlain membasuh dua kaki. Artosipun niki menunjukkan bilih Gusti Allah niku welas banget dateng umatipun Kanjeng Nabi. Umur sing singkat banget menawi dipun bandingaken umatipun Kanjeng Nabi dibandingaken umat Nabi terdahulu niku tebih. Le umate Nabi Nuh niku rata-rata umure 1000 tahun. Sepindah malih umate Nabi Nuh niku rata-rata umure 1000 tahun. Umate Nabi Ibrahim rata-rata di atas 100 tahun. Keranten Nabi Ibrahim mawon umure 350 tahun. Lah umate nggih umure sekitar sakmonten. Le umate Kanjeng Nabi kan swidak telu. Rata-rata nggih ngisore 100 tahun. Sinaosa umure umat Kanjeng Nabi niku lebih pendek, ananging umat Kanjeng Nabi niku dipun kuasaaken mlebet swarga luwih dhisik tinimbang umat terdahulu. Lah niku ingkang dadosaken cemburu nipun Nabi Musa. Napa umat Kanjeng Nabi Muhammad iku mlebete lebih riyen keranten sedaya perkawis ibadah-ibadah niku ndadekaken ganjaran sing ageng banget. Kados niku wau wudu, setiap basuhan wudu niku wau dipun sepura dosa-dosa ingkang dipun lampahi anggota tubuh ingkang dipun basuh. Saking menika barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan, monggo. Wonten sing dipun tangletna, monggo. Sing ada yang ditanyakan? Baik, lajeng nggih. Antosipun bilih punapa ingkang kula panjenengan lampahi nalikane membasuh dengan basuhan-basuhan tadi bersamaan dengan anggota tubuh ingkang kita basuh dengan wudu, maka Allah akan mengeluarkan dosa-dosa itu. Ketika kita membasuh muka kita, maka dosa yang dilakukan, dosa-dosa ingkang dipun lampahi ingkang medal dugi mata kita, hidung kita, ini menjadi piranti penting dalam rangka mengharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis setunggal niki riwayat Imam Ahmad an Abi Darda radhiyallahu anhu us kacerita sangka Abu Darda radhiyallahu ridhani sapa Allah anjuran ka Abu Darda qala ucap sapa Abu Darda qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa dawuh Rasulullah anak utawi ingsun iku awwalu
awaluman wong pertama yu'adzanu sing diidini bisujud yaumal kiamat kelawan sujud pada hari kiamat. Bila orang pertama yang dikeluarkan pada hari kiamat nanti sepindah balik saat bumi alam semesta ini dihancurkan oleh Allah, seluruh makhluk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian seluruh manusia dibangkitkan, maka yang bangkit pertama kali itu, sekali lagi, yang dibangkitkan pertama kali itu adalah baginda Muhammad SAW. Jadi yang pertama kali, ana awwalu mayyudhanu lahu bisujud yaumal qiyamah, saya adalah orang yang pertama yang diizinkan sujud pada hari kiamat. Wa ana awwalu man yarfa'u ra'sahu, dan saya juga orang yang pertama yang diangkat kepalanya. Fadhur baina yadaihi, kemudian sampunipun Kanjeng Nabi pertama kali yang dibangkitkan pada hari kiamat, pertama kali yang diizinkan untuk sujud, pertama kali yang diangkat kepalanya, pertama kali yang maka inilah kemudian fa'anzur, maka aku lihat, mongko ndelok sapa ingsun baina yadaihi, setelah aku orang pertama yang mengangkat kepala, maka saya melihat ke sekeliling. Fa'arifu ummati, maka aku akan melihat umatku mim bainil umam, di antara umat-umat yang lain. Jadi Kanjeng Nabi niki orang pertama yang diizinkan untuk sujud, orang pertama yang diizinkan untuk mengangkat kepalanya, maka kemudian saat itulah kemudian Rasulullah melihat sekelilingnya, melihat umat-umatnya di antara umat-umat yang lain. Wa min khalfi, di belakang, melihat ke belakang, mithul dzalik, wa an yamini mithul dzalik, ke kanan demikian, wa an shimali, kemudian ke kiri demikian. Faqala rajul, maka saat itulah Rasulullah kemudian begitu diizinkan untuk sujud, diizinkan untuk mengangkat kepalanya, maka Rasulullah melihat sekelilingnya, melihat umat-umat Rasulullah di antara umat yang lain, apakah ke belakang, ke kanan, ke kiri maupun ke depan. Dan kemudian sahabat bertanya, faqala rajulun, seseorang bertanya, kaifa ta'rifu ummataka ya Rasulullah, terus pundi panjenengan madosi umat panjenengan mim bainil umami, di antara umat-umat yang lain, baina Nuh ila ummatika, di antara umatnya Nabi Nuh sampai umatmu. Qala, jawab Rasulullah dawuh, hum gurra muhajjalun min atharil wudu, maka saya membedakan, aku mbedakno umatku karo umat nabi-nabi liyane, mulai umat Nabi Nuh sampai umatku, mongko aku ndelok hum gurra muhajjalun min atharil wudu, cemlorote sinar sing metu teko bekas wudu, anggota wudu. Laisa li ahadin kadzalik, lan cumlorote sinar sing ngono iku ora ana nang gone umat liyane. Wa a'rifuhum annahum yu'tuna kutubahum bi aimanihim, dan aku tahu bahwa mereka sesungguhnya itu diberikan catatan dengan tangan kanan. Wa arifuhum tas'a baina aidihim dzurriyyatuhum, dan aku tahu bahwa mereka itu akan berjalan di antara keturunan-keturunan mereka. Apa yang dapat kita ambil ini? Bahwa sesungguhnya wudhu inilah yang kemudian akan membedakan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan umat-umat yang lain. Maka nanti pada hari kiamat saat manusia nanti dikumpulkan, nanti hanya terkumpul dua kelompok, kelompok yang bersinar dan kelompok yang tidak bersinar.
Kalaupun toh ada orang yang bersyahadat, kalaupun toh ada orang Islam bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah wudhu, maka walaupun dia bersyahadat, maka nanti dia tidak akan kelihatan kalau dia adalah umat Rasulullah. Karena ketika Rasulullah dibangkitkan nanti hanya orang-orang yang min gurran muhajjalin min atharil wudu, hanya orang-orang yang menampakkan sinar yang terang benderang dari bekas-bekas wudunya, sehingga nanti ada kelompok yang terang benderang dan kelompok yang gelap gulita. Kelompok yang gelap inilah yang kelompok adalah dikumpulkan dengan mulai dari umat Nabi Nuh sampai umat Nabi Isa sampai umat Nabi Muhammad, nanti termasuk campur baur umat kanjeng Nabi Muhammad yang gak pernah sholat, yang gak pernah wudhu, nanti kumpul dengan umat yang lain. Nah inilah dalam riwayat yang lain sampai Rasulullah SAW mencari terus. Inilah yang kemudian Rasulullah ini selalu mencari. Rasulullah itu belum tenang kalau umatnya ini belum masuk surga, sampai terakhir masuk inti neraka, dicari di antara umat Rasulullah yang punya syahadat. Sampai di satu riwayat Rasulullah itu menemukan umat yang menyebut nama Muhammad tapi sudah menjadi seonggok arang yang hitam, seonggok arang, saking lamanya ada di dalam neraka sampai menyerupai seperti arang, dan dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang terakhir inilah yang kemudian yang punya syahadat baru kemudian dia diberi syafaat oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Artinya apa? Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita memenuhi panggilan Allah, umur kita yang sangat singkat, yang seperti digambarkan oleh Imam Ghazali seperti seorang musafir yang hanya sekedar mampir untuk minum, maka mudah-mudahan kita sampai kiamat nanti tetap menjadi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ketika Rasulullah nanti untuk mencari umatnya, kita termasuk umat Rasulullah yang punya sinar yang terang benderang, sehingga kita mudah-mudahan tidak usah mampir ke neraka dulu. Kita berdoa mudah-mudahan langsung masuk surga, langsung menjadi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo kita tutup dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la 'aiban illa satartah, wa la 'usran illa yassartah, wa la jahlan illa 'allamtah, wa la maridan illa syafaitah, wa la hajatan yalaka ridha min hawaijati wal akhirah illa qadaitaha fayassartaha fayassir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bis salihati a'malana. Allahumma ya yassir yassir
wa ya mudabbir dabbir, wa ya musahil sahil alaina kullal asir bijahil basyirin nadhir. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Allahumma sahil umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Demikian liputan ini. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.